Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kejadian dan ruang sampel. Kita belajar bagaimana mengolah kejadian dan bagaimana kita menghitung titik sampel. Kita mulai dengan definisi dari ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan dan dilambangkan dengan huruf S. Nah, setiap kemungkinan hasil dari suatu ruang sampel disebut dengan unsur atau anggota ruang sampel, atau juga disebut dengan titik sampel. Kita coba lihat contoh. Tentukan ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu bersisi 6. Kita punya dadu bersisi 6 seperti ini. Jika A. Pengamatan pada bilangan yang muncul. Jadi kalau misalnya kita punya dadu seperti ini, sisi 6, dan pengamatannya yang kita fokuskan adalah pada bilangan yang muncul, maka ruang sampelnya akan berisi sisi dengan biji 1, biji 2, biji 3, 4, 5, dan 6. Tetapi kalau pengamatannya pada apakah yang muncul genap atau ganjil, maka ruang sampelnya akan berisi dua unsur, yaitu genap, kalau yang muncul adalah sisi 2, 4, atau 6, dan ganjil, kalau yang muncul adalah 1, 3, atau 5. Kita lihat yang lain, contohnya ruang sampel yang berisi informasi dari 3 produk yang diambil secara acak dari suatu proses produksi di pabrik. Kemudian kita amati, kita periksa apakah produk yang kita ambil itu cacat atau tidak cacat. Ada 3 produk yang kita ambil. Kita akan cermati produk pertama itu cacat atau tidak cacat, kemudian produk kedua yang kita ambil itu cacat atau tidak cacat, dan yang ketiga juga sama. Nah, kita mau membuat atau menentukan ruang sampelnya itu seperti apa, isinya ada unsur apa saja. Nah, kita mulai dengan pengambilan produk pertama. Produk pertama yang kita ambil itu bisa cacat, bisa tidak cacat. Kemudian kita ambil produk kedua. Nah, kalau yang pertama kita ambil itu cacat, yang kedua juga punya kemungkinan cacat atau tidak cacat. Termasuk kalau produk yang pertama yang kita ambil itu tidak cacat, pengambilan kedua itu bisa cacat atau tidak cacat. Kemudian kita ambil produk ketiga. Setiap dari produk ketiga yang kita ambil itu juga punya dua kemungkinan, bisa cacat atau tidak cacat, baik produk pertama, kedua cacat-cacat atau cacat tidak cacat, masing-masing ada 2 cabang juga, Jadi produk ketiga yang kita ambil kalau kita amati itu bisa cacat atau bisa tidak cacat. Nah, setelah kita menggambarkan diagram pohonnya seperti ini, kita bisa menentukan unsur-unsur dari ruang sampelnya. Misalnya ini. Nah, ini. Unsur pertama, kita bisa mendapatkan produk pertama cacat, produk kedua cacat, produk ketiga cacat. Produk pertama cacat, produk kedua cacat, produk ketiga tidak cacat. Ini CCT. Atau ini cacat, tidak cacat, cacat. Cacat, tidak cacat, tidak cacat. Nah, kemudian tidak cacat, cacat, cacat. Tidak cacat, cacat, tidak cacat. Tidak cacat, tidak cacat, cacat. Dan terakhir, tidak cacat, tidak cacat, tidak cacat. Jadi ruang sampelnya itu akan berisi unsur-unsur ini. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian. Nah, mungkin juga kita akan menjumpai sebuah ruang sampel yang isinya itu tak terhingga, atau sulit kita tentukan jumlahnya itu berapa. Misalnya, ruang sampel berupa kota-kota di dunia yang dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk. Nah, ini kan tentunya akan berisi nama-nama kota-kota di dunia yang penduduknya lebih dari 10 juta.
Nah, kalau kita tulis satu persatu mungkin akan sangat banyak sekali ya. Nah, kita bisa tulis ya seperti ini ya, S ya, ruang sampelnya adalah X, di mana X adalah kota berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa. Nah, kemudian kita lihat beberapa pengertian dari istilah-istilah ini. Yang pertama adalah kejadian. Ya. Kejadian adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kalau tadi kita misalnya di contoh kedua ya, kita ambil produk kita, ada 3 produk yang kita ambil, kita lihat ada cacat atau tidak cacat. Kita punya ruang sampel dengan jumlah unsur 8. Nah, kejadian ya, itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Ya mungkin kalau kita inginkan berapa kejadian ya produk yang kita ambil itu cacat semua. Cacat. Nah, ada berapa unsur dari 8 unsur yang ada itu. Nah, kejadiannya itu ya. Kejadian kita mendapatkan tiga-tiganya itu cacat misalnya. Nah, kejadian ini ada 2 macam. Yang pertama adalah kejadian sederhana. Bila suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai sebuah himpunan yang hanya terdiri dari satu titik sampel saja. Dan yang kedua adalah kejadian majemuk. Bila suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa kejadian sederhana. Nah, misalkan kita lihat contoh ini ya. Dari seperangkat ya, kartu bridge ya, itu ada 52 helai ya. Dan seperti ini ya, ada hati ya, gambar hati, ada gambar wajik, ada sekop, ada keriting ya. Masing-masing gambar di sini ya punya nilai A 2, 3 sampai 10, kemudian Jack, Queen, King. Totalnya ada 52 helai. Masing-masing gambar kan 13 helai. Ya. Nah, kalau himpunan bagian dari ruang sampelnya itu kita fokuskan pada gambarnya, ya berarti gambarnya hati, wajik, sekop, dan keriting. Ini fokus kita ya. Nah, sekarang kalau kita punya kejadian A misalnya ya, kejadian A itu terambilnya kartu hati. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hati ini adalah satu unsur dari unsur ruang sampel kita. Ya, ini disebut dengan kejadian sederhana. Nah, tapi sekarang kalau misalnya kita punya kejadian B, ya, di mana kejadian B itu terambilnya kartu merah. Nah, kartu merah ini kan 2 unsur dari unsur-unsur ruang sampel kita. Ya, jadi kejadian B itu akan terdiri dari hati dan wajik. Nah, kalau seperti ini disebut dengan kejadian majemuk. Ya. Kemudian ada istilah ruang nol. Ini adalah himpunan ruang sampel yang tidak memiliki unsur atau anggota. Ya. Kejadian ini diberi lambang khusus yaitu 0, ini ya, dicoret. Nah, kita lanjutkan dengan hubungan antara kejadian dengan ruang sampel. Ini dapat digambarkan dengan diagram Venn, di mana ruang sampelnya digambarkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan kejadiannya digambarkan dengan lingkaran-lingkaran di dalam 4 persegi panjang tersebut. Kita lihat contoh ya. Gambarkan diagram Venn untuk menggambarkan situasi pengambilan sebuah kartu dari seperangkat kartu bridge ya, 52 helai, dan mengamati apakah kejadian-kejadian berikut terjadi. Nah, kita punya ruang sampel dulu ya. Ruang sampel ini terdiri dari 52 helai kartu bridge. Kemudian kejadian A, kartu yang terambil berwarna merah. Kita buat lingkaran di sini. Ya, ini adalah kejadian A, ya, di mana isinya adalah kartu-kartu berwarna merah. Ya, ada 26, ya, 13 hati, 13 wajik atau diamond. Kemudian B, kartu yang terambil adalah Jack, Queen, atau King, wajik. Nah, ini kan kartu merah. Ya.
tentunya nanti kejadian B ini ada di dalam lingkaran kejadian A. Ini kejadian B. Isinya adalah Jack, Queen, atau King wajib. Dan kejadian C, ya, kartu yang terambil adalah as. As itu kan ada as merah dan as hitam. Jadi kita menggambarkan lingkaran kejadian C-nya ini mengiris lingkaran A. Ya. Di sini nanti ada dua as merah, ya, hati dan wajik, dan ada dua as hitam, ya, skop dan keriting. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengolahan terhadap kejadian. Ya. Yang pertama adalah irisan atau union, ya, dari dua kejadian. Irisan dua kejadian A dan B, ya, dilambangkan dengan A irisan B, ya, adalah kejadian yang mengandung unsur persekutuan kejadian A dan B. Ya, memiliki unsur kejadian persekutuan, ya, kejadian A dan B. Ya, ada di A dan ada di B. Kemudian paduan atau interaksi dua kejadian. Paduan dua kejadian A dan B, ya, dilambangkan dengan A paduan B adalah kejadian yang mencakup semua unsur atau anggota A atau B. Ya, jadi di A ada atau di B juga ada atau keduanya, ya, gabungannya. Kemudian yang ketiga adalah komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A relatif terhadap S, ruang sampel, adalah semua anggota S yang bukan anggota A. Dilambangkan dengan A aksen seperti ini. Kita lihat contoh. Misalnya kita punya kejadian A itu isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kejadian B isinya 2, 4, 6, 7. Nah, sekarang kita mau mencari berapakah A irisan B dan A paduan B. Nah, kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Ya, ini ruang sampel kita. Ya, kita punya kejadian A. Isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kejadian B, ya, 2, 4, 6, 7. Nah, 2, 4-nya itu kan ada di A juga, ya. Berarti kalau kita menggambarkan lingkaran kejadian B, 2, 4-nya ini adalah beririsan dengan A. Ya, 2, 4, 6, 7. Nah, sekarang kita mau mencari A irisan B. Yang pertama di sini, ya. Nah, ini irisannya. Ada di A dan ada di B. Ya, 2 dan 4. Tapi kalau kita mau mencari berapakah A paduan B, berarti ada di dua-duanya. Ya, ada di A dan ada di B. Ada di A atau ada di B. Ya. Kalau yang A ini kan A A irisan B ini ada di A dan di B. Ya, ini 2 dan 4. Tapi kalau paduan itu ada di A atau di B. Berarti isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi kalau irisan itu dan, berarti harus ada di A dan di B. Tapi kalau paduan itu atau. Ya. Ada di A atau di B. Kita lanjutkan sekarang dengan menghitung titik sampel. Ya. Pertama, kita mulai dengan kaidah penggandaan umum. Ya. Bila suatu operasi dapat dilakukan dengan N1 cara, ya, kemudian bila untuk setiap cara tersebut operasi kedua dapat dilakukan dengan N2 cara, ya, kemudian bila untuk setiap pasangan dua cara pertama, operasi ketiga dapat dilakukan dengan N3 cara, dan demikian seterusnya, maka K operasi dalam urutan tersebut, ya, dapat dilakukan dalam N1 dikali N2 dikali N3 dan seterusnya, ya, sampai dikalikan NK, ya, cara. Nah, kita lihat contoh, ya.
Bila sepasang dadu dilempar sekali, ya, kita punya 2 buah dadu, kita lempar 1 kali. Berapakah banyaknya titik sampel dalam ruang sampelnya? Kita punya 2 dadu, ya. Dadu pertama punya 6 kemungkinan. Ya. Keluar biji 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi N1-nya itu 6. Dadu kedua juga punya 6 kemungkinan. Ya, bisa keluar sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. N2-nya 6 juga. Ya. Jadi, ya, banyaknya titik sampel yang ada dalam ruang sampelnya itu akan sama dengan N1 dikali N2. 6 dikali 6, 36. Nah, kita punya 36 titik sampel, ya. Bisa saja, ya, munculnya biji 1 dan biji 1, ya, di dadu pertama, dadu kedua, ya, dadu hitam, dadu putih, ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Atau biji pertamanya, dadu pertamanya biji 2, ya. Dadu keduanya biji 1, 21, 22, 23, dan seterusnya. Ya. Kita punya 36 titik sampel. Berapa banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 4, 5, 8, dan 9. Ya. Bila setiap angka tersebut hanya boleh digunakan sekali saja. 3 angka berarti kan ratusan, ya. Ada angka ratusan, puluhan, satuan. Bilangan genap, ya, kita mau menyusun bilangan genap dari 5 angka ini, ya. Nah, untuk satuannya berarti kan kalau genap itu ya kalau enggak 4 ya 8, ya. Berarti untuk satuannya kita punya 2 pilihan. Kemudian setiap angka hanya boleh digunakan sekali. Berarti untuk puluhannya, kalau saya sudah pakai 4, kita tinggal punya 4 pilihan. Atau kalau saya ambil 8 di satuan, berarti tinggal 1, 4, 5, 9. Tinggal 4 pilihan, ya, untuk angka puluhannya. Nah, sekarang kalau 2 angka sudah saya pakai untuk satuan dan puluhan, berarti untuk ratusan itu tinggal 3 pilihan lagi. Ini kaidah penggandaannya kan, N1 dikali N2 dikali N3. Ya. 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 24 bilangan. Kita akan mempunyai 24 bilangan genap, ya, yang bisa dibentuk dari angka-angka ini. Ya. Kalau setiap angka hanya bisa digunakan 1 kali. Angka-angka apa saja? Ya, ini yang bisa kita dapatkan, ya. 148, 154, 158, dan seterusnya. Ini yang bisa kita dapatkan. Jumlahnya berapa? 24. Nah, Sobat Sipil bisa hitung, ya, berapa banyak bilangan genap yang terjadi misalnya dari dari 3 angka ini, ya. Kalau setiap angka boleh digunakan lebih dari sekali. Nah, nanti tinggal utak-atik di N2 dan N3-nya, ya. Sobat Sipil bisa hitung itu. Kemudian menghitung titik sampel dengan cara yang lain. Ada yang disebut dengan permutasi. Ya. Ini adalah suatu susunan, ya, permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Ya. Ini ada beberapa rumus yang akan kita pelajari di sini. Ya. Yang pertama, untuk permutasi ini, banyaknya permutasi n benda yang berbeda. Rumusnya adalah n faktorial. Ya. N faktorial itu adalah, ya, kalau misalkan 4 faktorial, itu adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Ya. 5 faktorial, berarti kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau Sobat Sipil menggunakan bantuan kalkulator, ya, hitungan faktorial ini bisa dibantu dengan fungsi ini, ya, N kemudian tanda seru. Jadi kalau Sobat Sipil mau menghitung 5 faktorial, berarti kan tinggal tekan 5, shift, kemudian 4, ya, atau N tanda seru di sini. Contoh lain, Sobat Sipil. Ya.
Berapa banyak susunan antrian yang dapat dibentuk bila 6 orang mengantri untuk naik bis? Ya, jadi ada sebuah bis, kemudian ada 6 orang. Ya, 6 orang ini mau antri, ya, dari paling depan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ada berapa susunan antrian yang bisa dibentuk? Ya. Nah, tadi kita lihat ya, rumusnya adalah n faktorial. Ya. 6 faktorial. Ya. Atau sebetulnya begini, ya, di urutan pertama ini kan ada 6 kemungkinan. Ya, bisa orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau ada satu orang sudah berdiri di urutan pertama, berarti di urutan kedua tinggal 5 orang. Ya. Kalau sudah ada 2 orang berdiri di urutan pertama dan kedua, berarti di urutan ketiga tinggal 4 orang. Keempat tinggal 3 orang, ya. Yang kelima tinggal 2 orang, dan yang paling belakang tinggal 1 orang. Nah, ini kan tinggal 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Itu yang dari mana kita mendapatkan hasilnya itu adalah 6 faktorial. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Sama dengan 720 susunan. Nah, kemudian bila 3 orang tersebut, ya, bila 3 orang dari 6 orang yang ada di contoh yang tadi, itu bersikeras, ya, untuk saling berdekatan. Ya, mungkin itu adalah bapak, ibu, dan anak, gitu ya. Berapa banyak susunan antrian yang mungkin terjadi? Nah, ini bisnya tadi kan, ya. Nah, ini ada 6 orang, tetapi 3 orang ini bersikeras untuk saling berdekatan. Ya. Apakah itu di paling depan, ya, 3 orang itu, kemudian orang lain, atau di mana saja? Ya, berarti yang 3 orang ini kita anggap adalah satu bagian. Ya. Nah, untuk yang paling depan misalnya ada 4 kemungkinan. Ini kan tinggal 1, 2, 3, 4. Ya. 4 kemungkinan. Di sini ada 3 kemungkinan. Ya. Ada 3 cara, ada 3 pilihan. Di sini ada 2 pilihan. Di sini ada 1 kan, ya. Jadi tinggal ada 4 antrian. Ya. Paling depan, kedua, ketiga, atau keempat. Paling depan itu ada 4 kemungkinan, ya. Bisa saja 1 orang atau bisa saja ketiga orang ini paling depan, ya. Kemudian 3 orang yang bersikeras untuk saling berdekatan di sini juga punya beberapa kemungkinan juga, ya. Yang paling depannya kan bisa ada 3 kemungkinan, bisa saja si bapak, si ibu, atau si anak. Kalau si bapak sudah paling depan, berarti yang kedua tinggal si ibu atau si anak, ya, tinggal. Ya. Dan yang terakhir adalah tinggal 1 pilihan. Ya. Nah, dari sini, ya, kita bisa dapatkan bahwa untuk urutan atau antrian secara keseluruhan itu ada 4 faktorial. Untuk yang 3 orang ini ada 3 faktorial. Ya. 4 faktorial itu 24, 3 faktorial itu 6. Kemudian N1 dikali N2, 24 dikali 6. 144 susunan. Nah, sobat sipil bisa lakukan, bisa berlatih, ya. Misalnya soal ini kita ubah sekarang. Kalau tadinya di soal ini kan 3 orang ini bersikeras untuk saling berdekatan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nanti, ya, 3 orang ini bersikeras untuk saling berjauhan, tidak mau berdekatan, harus ada orang lain yang berdiri di antara mereka. Nah, silakan nanti sobat sipil bisa hitung. Ya. Kemudian contoh lainnya, ya. 4 pasang suami istri membeli 8 karcis yang sebaris untuk pertunjukan konser musik. Ya. Berapa banyak susunan duduk mereka? Yang pertama, bila tidak ada batasan apapun. Ya, jadi ada 4 pasang suami istri, ya. Suami istri, suami istri, suami istri, suami istri. Mereka beli 8 karcis, ya, yang ada di satu deret. Nah, berapa susunan duduk mereka? Ya, bila tidak ada batasan apa-apa, boleh saja suami berbaris duduk berdekatan, kemudian baru istri-istri, atau suaminya siapa bersebelahan dengan istrinya siapa, gitu ya. Berarti di sini kan ada 8 orang, ya. Nah, kita pakai 8 faktorial.
sama dengan 40.320 susunan. Nah, sekarang kalau misalnya setiap pasang suami istri itu harus duduk berdampingan. Ya. Nah, ini kan ya, ini 8 tempat duduknya. Ini nanti akan dipakai oleh suami istri yang pertama ya, atau yang kedua atau ketiga atau keempat gitu ya. Ini yang suami istri lainnya, ini suami istri lainnya, ini suami istri lainnya. Nah, setiap pasang suami istri di sini punya dua kemungkinan kan ya. Entah suaminya di kanan atau kiri ini, entah istrinya di kanan atau kiri. Ya, masing-masing pasangan punya dua kemungkinan. Kemudian mereka duduk, bisa saja ini pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini kalau di sini sudah pasangan pertama, di sini tinggal 3 pasangan berikutnya. Jadi kita buat begini hitungannya ya. 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial. Ini adalah susunan dari satu pasang suami istri ya, bisa suami di kanan atau di kiri ya. Ini untuk pasangan kedua, ketiga dan keempat. Kemudian ini yang 4 faktorial ini kemungkinan tadi ya. Mungkin di 2 tempat duduk pertama ini bisa saja pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada 4 kemungkinan. Di sini tinggal 3 kemungkinan, di sini tinggal 2 kemungkinan, di sini tinggal 1 kemungkinan. 4 faktorial sama dengan 384 susunan. Yang C misalnya, bila kelompok suami duduk di sebelah kanan kelompok istri. Ya, ini suami istri kita ya. Ada 4 pasang. Ini tempat duduk kita. Nah, misalnya begini ya. Yang di kiri ini istri semua, ya. Yang di kanan suami semua, misalnya seperti itu. Nah, yang istri semua ini kan punya 4, yang di kursi pertama punya 4 kemungkinan kan, bisa istrinya yang pertama ya, 2, ketiga, keempat. Kalau istri pertama sudah di sini, berarti tinggal 3 kemungkinan di tempat duduk kedua. Tinggal 2 kemungkinan, tinggal 1 kemungkinan. Demikian juga yang suami di sini. Berarti di sini 4 faktorial dikali 4 faktorial. Ya. 4 faktorial dikali 4 faktorial, 576 susunan. Ini kalau suaminya itu sudah ditentukan duduknya di sebelah kanan kelompok istri. Ya. Tapi kalau tidak ditentukan, boleh saja suaminya itu kelompok suami ada di sebelah kiri kelompok istri, mestinya hasilnya berbeda. Ya. Nah, sobat sipil bisa hitung itu. Ya. Kemudian permutasi yang lain, rumus permutasi yang lain. Ya. Banyaknya permutasi akibat pengambilan R benda dari N benda yang berbeda. Nah, ini rumusnya ya. N benda diambil R ya. Jadi N permutasi R. Rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, kita lihat contoh ya. Berapa banyak cara sebuah tim bola basket dapat menjadwalkan 3 pertandingan dengan 3 tim lainnya bila semuanya bersedia pada 5 kemungkinan tanggal atau hari yang berbeda. Ya. Jadi ada 4 tim basket ya, nah, tim basket kita dengan 3 tim lainnya. Gitu kan ya. Kemudian ada 5 pilihan jadwal seperti ini. Ya. Nah, tim 1 melawan tim 2. Ya. Dia punya 5 pilihan jadwal. Ya, entah di J1, J2, J3, J4, atau J5. Kemudian tim 1 melawan tim 3. Nah, kalau salah satu jadwal ini sudah dipakai untuk pertandingan tim 1 dan tim 2, berarti tinggal 4 jadwal yang tersisa. Ya. Jadi kalau misalnya yang ini pakai J2, ya berarti tinggal J1, J3, J4, J5, begitu. Kemudian pertandingan yang ketiga itu tim 1 dengan tim 4. Ya. Sebelumnya sudah ada 2 pertandingan, berarti dari 5 jadwal ini sudah terpakai 2. Tinggal 3 pilihan. Nah, jadi yang di sini kan kita punya 5 pilihan jadwal, ini 4, ini 3. Sebetulnya kita bisa hitung begini kan ya. N1 dikali N2 dikali N3, 5 kali 4 dikali 3, 60 cara atau 60 kemungkinan menjadwalkan. Ya. Nah,
Kalau kita pakai permutasi, ya kita pakai rumus begini. Kita punya 5 jadwal. Dari 5 jadwal kita mau pakai 3, mau ambil 3. Ya, 5 permutasi 3. Ini rumusnya tadi ya. N, 5 dibagi N min R. Ya. 5 dikurangi 3. Ya, 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Ya, atau 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Ya. 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. 2 faktorial 2 dikali 1. Ya. Kita akan dapatkan sama dengan 60 cara. Nah, kalau sobat sipil lihat ya, hitungan kita ini dengan yang di atas kan sama sebetulnya ya. Kalau kita coret ini 2 dikali 1-nya, ini sama dengan 5 kali 4 kali 3. Ya, 5 kali 4 kali 3. Nah, kalau sobat sipil menggunakan kalkulator, ya di sini ada ini sobat sipil ya, ada NPR. Nah, ini permutasi. Jadi kalau sobat sipil mau hitung 5P3, sobat sipil tinggal klik 5, kemudian shift 6 ini ya, NPR, kemudian 3. Tinggal diklik sama dengan. Nanti akan muncul hasilnya 60. Ya. Kemudian permutasi yang lain ya. Banyaknya permutasi n benda yang berbeda yang disusun dalam suatu lingkaran. Nah, ini kita pakai rumusnya adalah n-1 faktorial. Jadi misalnya kalau kita mau menghitung berapa banyak susunan iring-iringan yang dapat dibuat bila 8 kuda lumping ya, disusun membentuk sebuah lingkaran. Nah, ini n-1, n-nya 8. Berarti 8 dikurangi 1, ya 7 faktorial. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 5040 susunan. Permutasi yang lainnya ya. Banyaknya permutasi yang berbeda dari n benda yang n1 diantaranya berjenis pertama, n2 berjenis kedua, dan seterusnya ya, sampai nk ya, berjenis ke K. Jadi ini jenisnya sama ya. Jumlahnya ya n ya. Di mana n1 berjenis pertama ya, sejumlah n2 berjenis kedua dan seterusnya. Contoh ya. Berapa banyak susunan yang berbeda bila ingin membuat sebuah rangkaian lampu hias untuk pohon Natal yang terdiri dari 3 lampu merah, 4 lampu kuning, dan 2 lampu biru. Ya, jadi kita punya 3 macam. Ya, macam pertama itu adalah lampu merah, ada 3. Yang kedua adalah lampu kuning, ada 4. Dan yang ketiga lampu biru, ada 2. Nah, kita bisa buat rumus perhitungannya begini ya. N dibagi N1, N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. N-nya berapa? Kita jumlah. 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9. Nah, 9 faktorial. Ya. Jenis pertama ada 3 faktorial. Jenis kedua ada 4 faktorial. Jenis ketiga ada 2 faktorial. Kita hitung, kita dapatkan sama dengan 1260 cara. Kemudian permutasi yang lain ya. Ini banyaknya cara menyekat sekumpulan n benda ke dalam R sel. Dengan n1 unsur ke dalam sel pertama, n2 unsur ke dalam sel kedua, dan seterusnya. Ya. Ini sebetulnya mirip dengan permutasi sebelumnya. Cuma kalau permutasi sebelum itu jenisnya harus sama. Kalau di sini tidak harus sama, tetapi dikelompokkan ke dalam sebuah sel yang sama. Contoh ya, berapa banyak cara 7 orang ya, dapat menginap dalam 1 kamar triple dan 2 kamar double. Nah, 7 orang ini kan berbeda-beda. Ya, kita mau tempatkan di sebuah kamar triple yang isinya 3 orang dan 2 kamar double yang masing-masing isinya 2 orang. Nah, ini rumusnya kan ya. Totalnya 7. Kamar triple bisa isi 3, kamar double bisa isi 2. Nah, sobat sipil hitung ya, 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita dapatkan sama dengan 210 cara. Nah, ini adalah permutasi ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah permutasi tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau yang terpilih itu ada A, B, dan C, ya, kita tidak melihat urutannya A, B, kemudian C, tapi juga bisa saja B, kemudian A, dan C, dan itu adalah sama. Ya. Nah, banyaknya kombinasi R benda dari N benda yang berbeda, ya, kita buat notasi seperti ini. Ya. N kombinasi R. Rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Kita lihat contohnya. Berapa macam cara memilih 3 calon dari 8 pelamar yang berkualifikasi sama? Jadi ini dari 8 yang ada, kita mau pilih 3 ya, 8 kombinasi 3. Masukkan ke rumusnya, ya, 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 8 min 3 faktorial. Kita akan dapatkan sama dengan 56 cara. Contoh lain, ya. Dari 4 orang mahasiswa sipil dan 3 orang mahasiswa arsitektur, ya, hitunglah banyaknya komisi yang terdiri dari 3 orang, ya, di mana 2 orang adalah mahasiswa sipil dan 1 orang mahasiswa arsitektur. Ya, komisinya 3 orang, 2 sipil, 1 arsitektur. Berarti sekarang kita harus memilih 2 orang dari 4 orang mahasiswa sipil, ya. 4 kombinasi 2. Ya, kita dapatkan sama dengan 6 cara. Ya, bisa si A dengan si B, si A dengan si C, si A dengan si D, kan ya, si B dengan si C, si B dengan si D, atau si C dengan si D. Ya, ada 6 kemungkinan. Kemudian dari 3 orang mahasiswa arsitektur, kita mau pilih 1. Ya, 3 kombinasi 1. Ya, 3 cara. Ya. Kalau nggak si A, si B, ya si C. Kan gitu. Nah, untuk mahasiswa sipil kita punya 6 cara, untuk mahasiswa arsitektur kita punya 3 cara. Kembali ke kaidah penggandaan, ya, bahwa N1 dikali N2, ya. 6 dikali 3 ada 18 cara. Satu contoh terakhir sobat sipil, ya. Dari 4 laki-laki dan 6 perempuan, tentukan banyaknya susunan panitia yang terdiri dari 4 orang yang dapat dibentuk. A. Bila tidak terdapat batasan apapun. Ya, boleh laki-laki semua, boleh perempuan semua, gitu ya. Atau boleh ya sembarang, pokoknya totalnya 4 orang. Berarti kita jumlah di sini ya, ada 10 orang, kita mau ambil 4 ya. 10 kombinasi 4. Ya, ini 10 kombinasi 4. 210 susunan. Terdiri dari 1 laki-laki dan 3 perempuan. Berarti dari 4 laki-laki ya, kita ambil 1 ini, 4 kombinasi 1. Dari 6 perempuan kita ambil 3 ya, 6 kombinasi 3. Tinggal kita kalikan. Sobat sipil akan dapatkan sama dengan 80 susunan. Dan yang C ya, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Bila seorang laki-laki tertentu harus duduk dalam kepanitiaan. Jadi yang 1 orang laki-laki itu sudah harus ada. Ya, mungkin ini anaknya bos gitu ya. 1 orang ini sudah harus ada. Berarti tinggal 1 laki-laki lagi. Tinggal 1 laki-laki lagi, dari sisanya tinggal 3 kan ya. Dari 3 diambil 1. Kemudian dari 6 perempuan kita ambil 2 ya, 6 kombinasi 2. Kita akan mendapatkan 45 susunan. Nah, hitungannya juga sama, sobat sipil bisa gunakan kalkulator ya. Di sini ada NCR ya, N kombinasi R. Jadi kalau di sini 10 kombinasi 4 ya, tinggal sobat sipil klik 10, kemudian shift kombinasi 4 sama dengan ya. Nah, demikian sobat sipil video kita kali ini ya, semoga bermanfaat buat semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sobat sipil.